Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngopas, Ngobrol Pendidikan Santuy. Sore ini tamu istimewa kita adalah Profesor Insinyur Ambar Pertiwi-Ningrum PhD. Beliau aktif di banyak organisasi, diantaranya adalah di Lareta, kemudian Pusat Penelitian Energi dan Pusat Penelitian Ekonomi Kerakyatan. Ini cukup bergensi dan luar biasa kiprahnya untuk pembangunan sumber daya manusia. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ambar. Selamat sore pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ya, mudah-mudahan kita dalam kondisi yang sehat semua. Amin. Dengan kondisi yang prima. Prof. Ambar, ini ya, kita ngobrol tentang pendidikan dan nanti kan kita lihat, kita akan ulik bagaimana sih sebenarnya pendidikan SDM yang kita lakukan di pedesaan ya, karena kan Profesor Ambar kita tahu ini banyak sekali kegiatan yang terkait bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk sore ini Bu Ambar, kita sedikit ingin tahu sebenarnya, kita mulai dulu dari program-program yang dikembangkan oleh Fakultas Peternakan. Ya, oke. Begini Pak Haris, jadi khususnya saya sendiri dari Fakultas Peternakan, dan selama ini juga Fakultas Peternakan sudah terlibat juga bersama Direktorat PSMK mungkin sejak tahun 2009, dan saya sendiri juga sudah terlibat langsung, di mana saya merasakan bahwa pendidikan vokasi khususnya SMK yang di bidang pertanian peternakan ini sebetulnya sangat berpotensi mengembangkan potensi lokal di perdesaan itu. Nah, ketika tahun 2016 saya ditugaskan oleh almarhum Pak Mustafirin ketika itu Direktur PSMK ke Perancis, rupanya di sana malah lebih mengembangkan perdesaan itu melalui program-program pertanian terintegrasi termasuk peternakan. Nah, setelah waktu itu kami berdiskusi dengan Kementerian Pertanian di sana, yang waktu itu kerjasama juga dengan Kementerian Dikbud ya di Indonesia juga, bahwa rupanya ada suatu konsep siswa bersama guru itu harus langsung terjun ke masyarakat, yaitu masyarakat perdesaan, untuk mengungkap persoalan di situ, bagaimana mengembangkan, kalau kita sekarang ini istilahnya sebetulnya project atau problem based learning. Iya, ini kan menarik ya Bu Ambar ya, terutama kalau kita lihat peran perguruan tinggi dalam membantu kawan-kawan di SMK ini, bagaimana mengembangkan peranannya lebih besar lagi dalam pembangunan SDM di pedesaan. Nah, tadi Bu Ambar sampaikan dengan kalau kita lihat dengan kondisi di Perancis misalnya gitu ya. Nah, sebenarnya program besar apa sih yang ingin kita capai dalam membangun link dengan SMK ini, Bu Ambar? Nah, tentu saja karena kami khususnya kami itu melihat bahwa kami perguruan tinggi bisa mengajak SMK itu pasti adanya di desa. Ya, SMK namanya ternyata identik dengan nama kecamatan dan lokasinya pasti itu di desa. Nah, dengan inilah ketika anak-anak itu alumni dari SMK ini pasti dapat membangun desa itu sendiri. Apalagi sekarang ada program SMK membangun desa. Sebenarnya ini sudah linknya tuh ketika kami bersama teman-teman perguruan tinggi membangun SMK waktu itu kami nyamakan konsepnya, kalau teaching factory ada di sekolah, itu kan sekolah. Terkesan kalau bidang pertanian peternakan tuh wah pabrik. Sementara di Nun jauh di sana remote area nggak ada pabrik peternakan. Akhirnya kami punya konsep waktu itu dengan Pak Bambang juga Pak Prianto. Ya udah, namanya adalah Lareta. Lareta kita ambil saat di Perancis, itu Laboratorium Edukasi Tani, di mana laboratorium bukan yang ada Erlenmeyer, tetapi laboratorium letaknya ada di desa, di mana bersentuhan langsung dengan kelompok desa, mungkin sekarang ada BUMDes, dan kepala sekolah langsung bersama guru di pembangunan desa. Dan yang unggul dari Lareta itu waktu itu ketahanan pangan, ya kami waktu itu mendampingi sekitar 100-an lebih SMK ya untuk ketahanan pangan melalui konsep Lareta, di mana Lareta ini mensinkronkan
antara Kementerian Pusat, KL, dan OPD. Dan ini melalui perjuangan berat Pak untuk mensinkronkan OPD daerah dengan SMK. Tapi alhamdulillah dengan touch dengan para bupati, OPD, karena SMK itu adalah sumber daya manusia di kabupaten. Ya, ini kan semakin berkembang ya. Semakin menarik perkembangannya kalau kita lihat. Nah, sementara di masyarakat pedesaan sendiri, stigma tentang pertanian itu kan ada sesuatu dalam tanda petik gitu. Nah, ini menyiasati ini seperti apa, Bu? Ya, pernah itu ketika kami di SMK di desa, ketika pertanyaan kenapa muridnya sedikit, karena orang tua selalu bilang kalau mau belajar nyangkul sama orang tua saja, sehingga rupanya nggak percaya tuh masuk ke SMK pertaniannya, mungkin keluar mendapatkan ijazah. Tetapi ketika kita berbicara mengenai SMK tadi pertanian untuk membangun desa, ini kita arahkan bahwa bukan menjadi petani tetapi menjadi agropreneur. Nah, ini konsep entrepreneur di bidang agro. Rupanya sekarang begitu ada Direktorat Jenderal Vokasi, saya ikut ayem karena ternyata muncullah wirausaha. Nah, ini kan sudah tepat ketika kami sudah membangun konsep Lareta dengan outputnya agropreneur. Nah, salah satunya BMB kan, BW bekerja melanjutkan sekolah wirausaha. Nah, kalau bidang pertanian mungkin ini dibalik, wirausaha dulu, bekerja baru melanjutkan sekolah. Nah, dalam konteks program pemerintah khususnya terkait dengan ketahanan pangan, Bu Ambar. Nah, peran kawan-kawan di SMK dan perguruan tinggi sebenarnya seperti apa sih yang mau dimainkan? Sekarang alhamdulillah dengan adanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan kami sangat support, salah satunya adalah proyek desa. Nah, proyek desa ini kami bersama misalnya mengajar sekolah, salah satunya bisa mengajar di SMK. Nah, ini tentu saja akan mengangkat SMK ini agar mengembangkan potensi di desa tersebut agar nantinya tidak menjadi urban. Dan salah satu hal Pak Haris, rupanya setelah saya keliling dari Sabang sampai Merauke, alat-alat pertanian itu rupanya kan canggih-canggih di SMK. Tetapi tadi terganjal hanya masalah jam pelajaran. Selebihnya alat ini tidak terpakai. Padahal di desa ini banyak sekali pemuda-pemuda nganggur, korban PHK dari dari pandemi. Banyak TKI yang pulang, dia punya PMI sekarang pekerja migran Indonesia yang punya modal, tetapi mau menjalani apa? Butuh skill. Kenapa tidak kita bisa bekerja sama dengan SMK? Dan alhamdulillah beberapa tempat yang sudah saya datangi, kami ajak Kepala Dinas Naker untuk bersama SMK mengembangkan SDM yang ada di desa itu. Otomatis kalau SMK itu hadir di situ, insya Allah lah ekonomi di desa pasti akan naik. Apalagi program SMK membangun desa. Termasuk ini pengembangan produknya pasti. Pengolahannya dan sebagainya. Kalau kita bicara soal kemampuan anak-anak ini dalam pengolahan hasil pertanian misalnya gitu, ini semestinya kan sudah terjadi perubahan besar ya. Nah, ini kaitannya lagi dengan pusat studi yang ada di bawah binaan Bu Ambar, seperti pusat studi kerakyatan, kemudian ada pusat energi dan sebagainya. Ini mensinergikan semua ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, contohnya saya sendiri kebetulan aktif di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, dan ini pasti hubungannya ke pendidikan dimana akan mengangkat ekonomi lokal. Ini tepat sekali untuk SMK, apalagi sekarang ada SMK Pusat Keunggulan. Unggulan untuk apa? Tentunya untuk rujukan bukan hanya untuk rujukan SMK, tetapi untuk pengembangan wilayah, rujukan bagi masyarakat juga. Ada juga, saya juga fokus di Pusat Studi Energi, di mana ada SMK yang berbasis pada energi terbarukan. Dan di situ kami perguruan tinggi hadir untuk mendampingi, untuk mengelaborate kemampuan mereka. Dan rupanya ketika saya datang itu kan ada satu hal, persoalan ketika mereka lulus, kan pasti ada anak-anak masuk itu belum usia sekolah. Ini yang menjadi krusial bagi kami teman-teman pendamping. Ini ketika 17 tahun pasti dianggap penganggur. Nah, ini bagaimana mengatasi itu? Kita mencoba, ini nanti akan kita usulkan ada semacam business coaching atau inkubator bisnis yang tentu SMK tidak punya, misalnya tidak ada pendanaan, bisa bekerja dengan OPD, terutama Dinas Tenaga Kerja, agar
apa istilahnya, mengakomodir anak-anak yang belum siap bekerja agar dia lebih mampu, skillnya bisa nambah dan diakui di usia kerja. Tetapi ketika dia akan menjadi seorang entrepreneur, agropreneur, bisa langsung. Dan itu pasti nanti akan muncul startup desa, yakin Pak, bisa. Dan ketika saya datang supaya bisa, hanya mungkin kacamatanya kan belum dari ini, makanya mungkin kita harus mulai bottom up yang akan kita lakukan. Ya ini kan makin makin terbuka kesempatan untuk bagaimana SMK berkiprah untuk membangun SDM di pedesaan misalnya gitu. Nah kalau kita bicara soal SDM di pedesaan ini, semestinya kan tidak mengalami kekurangannya, apalagi ini SMK dengan berbagai kompetensi yang ada di pedesaan ini mampu bekerja dengan baik gitu. Nah, kira-kira dalam kondisi seperti sekarang gitu ya, di mana stigma tentang pendidikan SMK itu kelas 2, kemudian pendidikan pertanian juga masih dianggap masih di bawah. Mengubah stigma masyarakat ini seperti apa sih sebenarnya yang kita ingin lakukan? Ya, pertama kita harus yakinkan pada masyarakat. Yang penting sekolahnya dulu juga ini. SDM guru-guru harus buka mindset bahwa jangan hanya terbatas sekolah itu ada di sekolah, bahwa sekolah, laboratorium bisa di masyarakat. Apalagi sekarang dengan paradigma baru ini, saya pikir bagi saya adalah dengan fleksibilitas itu, misalnya contohnya Pak, kalau anak-anak diajari misalnya di membangun lahan, misalnya mengerjakan lahan, ya sudah, guru itu bisa datang di situ, guru apa saja, dan semua misalnya adaptif juga harus bertematik. Tidak terpatri pada bahasa Indonesia yang biasa, tapi ini tematik. Bahasa Inggris juga tematik, semuanya terintegrasi. Tidak bisa beda-beda, tembok di sekolah harus lepas, dan itu harus on-site untuk menangani, untuk pembelajaran itu berbasis pada reality. Saya pikir itu pasti bisa kok Pak. Ini terkait dengan pembelajaran tematik Bu. Banyak SMK kita ini kan nggak mengerti sebenarnya mengembangkan proses pembelajaran tematik itu seperti apa. Nah ini mungkin Bu Ambar bisa memberikan semacam strategi supaya pembelajaran tematik itu berhasil gitu. Mungkin seperti ini, apalagi kami perguruan tinggi sekarang kan diminta untuk mendampingi. Dan ini sangat tepat ketika kita bisa hadir bersama SMK, tidak hanya sendirian. Artinya sekarang perguruan tinggi pun juga sekarang terbuka, semuanya juga mendampingi. Nah ini kita harus bersama-sama, dan saya pikir kita harus bersama-sama berkoordinasi ketika kita dengan perguruan tinggi lokal untuk menyamakan persepsi bahwa SMK ini harus bisa, dan mindset guru, kepala sekolah bersama siswa itu mulai membuka diri untuk bisa yakin bahwa anak-anak didik itu bisa membangun dan mengembangkan wilayah. Saya pikir itu sangat terbuka, dan sekarang Pak Bupati, bahkan kemarin saya NTB saya bertemu Pak Gubernur, dan rencana kami akan mengadakan suatu pertemuan besar semua SMK kita ajak bareng-bareng, kemudian dengan fasilitas-fasilitas mana misalnya belum ada, ya sudah dari OPD bisa membawa ke sini. Saya pikir sama dengan perguruan tinggi kan kami juga bisa bekerja sama dengan siapapun, pasti SMK pun juga bisa. Hanya mungkin temboknya itu belum terbuka. Tapi alhamdulillah dengan sekarang kami datangi, mulailah para OPD datang, dan apalagi misalnya desa pun kan ada dana desa, mereka butuh perpaduan, dan kemarin ternyata antara SMK dengan desa rupanya yang mungkin tanpa ada proyek pun mereka tetap jalan sebetulnya. Nah ini yang harusnya kita akui. Dan satu hal Pak Aris, saya sebagai contoh ketika saya membina di Kapuas, Kapuas Murung, di situ sudah dijadikan programnya Food oleh Pak Presiden yang langsung datang. Banyak alat-alat mangkrak dari bantuan-bantuan kementerian. Begitu kita buka, SMK masuk, sekarang apa yang terjadi? Siswa sekarang menjadi entrepreneur, gurunya juga, bahkan alumni mengerjakan proyek-proyek bantuan pemerintah. Nah ini kawan-kawan SMK di seluruh Indonesia dan para pemirsa, sahabat Aristan semua, bahwa SMK itu sudah bergerak jauh ke depan. SMK menjadi salah satu pusat pengembangan SDM. Yang ini sangat bermanfaat untuk mendorong kebutuhan atau memenuhi kebutuhan di semua bidang. Semua bidang. Nah, terkait dengan ini Bu Ambar,
khusus untuk SDM bidang pertanian. Ya. Kekurangannya di mana sih sebenarnya? Sehingga kita tuh bisa menempatkan SMK gitu ya. Nanti ini loh SMK bisa dijadikan sebagai inkubator gitu untuk pengembangan SDM-nya. Seperti apa? Ya, mungkin setelah kami datang mungkin ya tadi skill karena mereka kurang praktek satu. Meskipun kan prakteknya terbatas. Kadang kalau yang dapat peralatan bagus, namun ini juga belum maksimal. Ketika kita harus butuh yakinkan, mereka harus yakin bersentuhan langsung dengan masyarakat, artinya implementasinya jelas. Dengan mitra sekarang kan jelas nih, mitranya datang, kemudian kurikulumnya pun juga bersama dengan mitra, itu yang penting. Karena selama ini mohon maaf, ini mitra juga pernah mengatakan ketika kami bersama SMK dengan mitra, rupanya kadang ya sudah guru mendatangkan siswa untuk praktek, setelah itu ditinggal. Akhirnya anak-anak apa yang mau saya kerjakan? Konsep itu harus jelas. Jadi ya benar tadi, budaya kerjanya harus dibangun benar dari si mitra ini. Dan saya yakin industri pertanian kan tidak harus industri besar, karena di situ ada kelompok petani, ada BUMDes, ada mungkin unit-unit pengembangan usaha pertanian, itu bisa diselaraskan. Artinya industri jangan bermuluk-muluk besar, tapi industri dimulai dari industri yang ada di masyarakat itu sendiri. Bu Ambar, ada hal yang perlu disampaikan nggak di dalam kaitannya dengan kurikulum pendidikan pertanian di SMK? Oke. Saya ingin setelah beberapa tahun ini dan sekarang pun saya sebetulnya setuju dengan model kurikulum sekarang ini yang sifatnya fleksibel, adaptif, dan juga inovatif. Ini khususnya untuk bidang pertanian. Artinya pertanian itu tidak harus ansih pertanian. Karena misalnya di SMK pertanian itu tidak ada di bidang lain, karena pertanian itu kan terintegrasi dengan bidang apapun. Bisa mesin, bisa dengan IT, bisa dengan TKJ dan macam-macam. Nah, apabila tidak ada bidang itu, ya kita bisa bekerja sama dengan bidang lain yang itu kurikulum itu akan bisa dikembangkan bersama, Pak. Dan itu namanya fleksibel ya, adaptif. Dan pasti sekolah satu dengan sekolah lain tidak akan sama. Dan tentu saja bagaimana kepala sekolah untuk meyakinkan guru-guru. Nah, pasti kalau melakukan perubahan pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Pasti akan mengalami perbincangan. Tapi demi anak-anak jangan, kita juga harus silakan. Nanti saya waktu itu usul bisa dijadikan suatu tim teaching. Mereka pasti akan punya peran yang senior. Jadi artinya tidak ada istilah yang sudah nyaman tidak. Harus mau tidak mau semua melakukan perubahan. Karena namanya zaman berubah secepat ini. Kita juga akan mengalami sekarang kondisi udah ada disruption. Terus apalagi nanti ada bonus demografi, mau tidak mau kita harus ke sana. Kita sudah melalui ini, akan terjadi perubahan-perubahan yang sebegitu cepatnya seperti pandemi. Kurikulum seperti ini kan karena adanya pandemi. Betul. Ya kan? Dan mungkin kita kan tidak pernah tahu kurikulum seperti apa ke depan nanti. Nah, itulah kita harapannya khususnya di SMK pertanian untuk ketahanan pangan ini di backup oleh jurusan-jurusan yang lain. Ini harus cepat menyesuaikan untuk perubahan-perubahan. Dan ingat, SMK pertanian harus fokus untuk ketahanan pangan. Karena apa? SDM-nya dinantikan dari bidang-bidang pertanian yang di situ adalah salah satunya SDM dari SMK. Demikian juga perguruan tinggi, bidang-bidang itu akan mensupport pasti. Ini ada satu hal yang menarik, Bu Ambar. Ini kan dengan variasi kompetensi yang ada di SMK, yang sekarang itu kan berjalan sendiri-sendiri. Betul. Yang TKJ berjalan sendiri, kemudian animasi berjalan sendiri, teknologinya yang lain juga berjalan sendiri, pertanian berjalan sendiri, peternakan pun berjalan sendiri. Nah, banyak kawan-kawan di daerah sekarang ini mencoba menggabungkan semua. Jadi sehingga semacam mix curriculum Jadi bagaimana SMK pertanian khususnya ini memanfaatkan semuanya. Betul sekali. Karena kalau kita lihat pengembangan yang sekarang, proses perkembangan yang sekarang ini kan sudah mulai mengarah kepada digitalisasi misalnya. Betul. Bagaimana sih sebenarnya menggabungkan semua proses ini di dalam satu proses pembelajaran yang menarik lah gitu. Tentu saja tadi kita tematik tadi ya, sekali lagi tematik di situ akan terjadi
adanya target-target apa dulu, kemudian pasti akan disusun suatu kurikulum yang itu nanti akan melibatkan guru-guru bidang apa saja, ya, guru bidang apa yang ini akan terkait, udah fokus pada ini. Nah, tentu saja bidang-bidang misalnya di situ di bidang nggak usah membuka jurusan baru, tetapi cukup yang dekat mana nih? Mungkin pasti di kecamatan atau mungkin seberang sana bisa, toh tidak harus bertatap muka sekarang, ya kan? Artinya dengan digitalisasi kita bisa tinggal aja. Guru-guru contohnya kami pun bisa bekerja sama dengan luar negeri untuk membangun kurikulum tertentu. Misalnya peternakan dalam artian peternakan lebah misalnya, atau peternakan apa, atau pertanian apa, itu bisa untuk menggabungkan. Karena sekarang tidak ada tembok, karena semuanya serba digitalisasi. Kalau kita kembali ke laboratorium alam tadi, harusnya kan pertanian itu menjadi laboratorium alam. Cuma kan sekarang program-program pertanian yang ada di SMK kita ini kan terbatas kepada lahan. Artinya mereka membangun tembok-tembok sendiri. Nah, seperti apa sih sebenarnya ini? Nah, itu. Terus terang misalnya SMK ada yang lahannya luas. Nanti alasannya kami tidak punya lahan. Padahal di situ sebetulnya misalnya nih, yang kami sempat lihat, di situ potensi peternakan pertanian luas, tapi tidak ada SMK pertanian. Misalnya SMK permesinan, ya. Nah, tetapi ternyata ini kan mesin ini kan bisa untuk punya ide tentang pertanian. Tinggal buat ini langsung outsource, ngajak membuat kurikulum dengan SMK pertanian terdekat. Kalau lahan tidak ada, kenapa tidak? Lahan masyarakat itu banyak. Misalnya lahannya desa, kas desa, mungkin lahan tidur dan sebagainya. Tidak ada hal yang tidak mungkin dilakukan untuk desa itu. Artinya ini kan semua harus disinergikan ya. Harus. Potensi yang ada di daerahnya, kemudian kolaborasi. Kolaborasi semacam itu. Tanaman apa yang perlu dikembangkan, misalnya itu. Kan sehingga ini nanti menjadi apa, semacam subspesialisasi. Betul. Ya. Spesifik itu yang penting, itu yang penting. Nah, kita kembali ke program-program yang dikembangkan, yang mungkin bisa disinergikan dengan kegiatan yang yang dilakukan sama teman-teman di Lareta, kemudian di Pusat Penelitian Ekonomi untuk membangun giroh anak-anak SMK ini di pedesaan, karena sebagian besar kan kita di pedesaan, Bu Ampar. Nah, ini yang kita ingin kembangkan itu sebenarnya yang sejalan dengan program pemerintahnya apa sih, terutama terkait dengan ketahanan pangan itu? Misalnya jelas tuh sekarang dengan adanya pandemi, fokus pada pandemi. Kalau misalnya peternakan, ya sudah peternakan yang tidak usah muluk-muluk, tidak usah hewan besar. Misalnya hewan kecil yang ada di situ yang mensupport memudah, yang kemitraannya mudah, misalnya peternakan ayam. Kemarin baru saya dari Gelombang dan dari PPU, mereka fokus pada peternakan ayam, pedaging dan petelur. Hanya saya minta beda dengan peternakan masyarakat yang lain. Contohnya pakan, karena persoalan sekarang pakan. Bagaimana SMK bisa menciptakan pakan yang khusus? Jadi jangan beli, sama saja kalau beli kan bisa membuat di situ akhirnya muncul industri pakan di SMK. Ya ini bisa nanti bisa menarik para pemuda dan resource-nya yang ada di desa itu. Jangan cari-cari impor, misalnya jagung, persoalan ya udah lahan itu dipakai untuk tanam jagung. Jagung dari apa saja, misalnya butuh pupuk, di situ kami nggak ada sapi, nggak usah ini, masyarakat di situ ada yang beternak sapi, ambil pupuk. Jadi artinya di SMK inilah mengembangkan inovasi-inovasi untuk pakan contohnya, bagaimana manajemen kandangnya, bagaimana pemasaran. Contohnya nanti misalnya telur, ya telurnya khusus. Segmennya apa? Segmen menengah ke atas. Kemudian misalnya mengembangkan roti, ya jangan dari gandum, tidak bisa ditanam gandum di situ. Misalnya dari mokaf, apalagi sekarang dengan adanya mokaf, orang-orang yang kena autoimun atau orang-orang yang kena autis itu kan non gluten. Ini kesempatan, gitu loh, kesempatan ambil inovasi yang mungkin beda dengan yang lain tentu saja, Pak. Dan ini sumbernya ada kok di desa. Dan mungkin juga limbahnya pun bisa dipergunakan untuk membangkit energi. Untuk pembangkitan energi. Ya seperti jagung. Kemudian banyak sekali sekarang ini seperti gamal. Itu kan masak malah orang Korea,
orang luar negeri yang mau membangkitkan itu kan nggak apa, sementara kita itu resource-nya ada. Saya juga heran kadang kenapa ini ya, kita harus buka wawasan para guru yang tidak hanya sekedar mengajar anak didiknya sebatas di dalam buku itu. Buku itu tidak hanya di dalam buku, tapi buku itu ada di alam. Nah, sebenarnya kira-kira ini Bu Ambar, apa sih sebenarnya yang terjadi di guru kita ketika kita ingin membangun suatu program besar misalnya gitu? Mereka sebenarnya sangat mampu. Tapi kenapa tidak berkembang? Nah, karena tadi mungkin ada stigma bahwa ya sudah, saya ini mengajar sesuai jam. Padahal jam sekolah tidak hanya seperti kami kan juga demikian. Istilah jam kita tidak hanya di kampus. Namanya kampus, namanya sekolah, itu bisa di alam. Bisa di mana saja. Kita bisa mungkin karena apalagi sekarang Merdeka Belajar. Mahasiswa sekarang luar biasa. Nah, ini kesempatan dengan SMK. Dan ternyata banyak sekali. Sekarang mulai guru-guru sudah mulai, kan guru-guru masih muda dan yang senior, maka saya sampaikan tidak ada istilah guru tua, guru muda. Senior pasti punya pengalaman. Justru ini diajak mengembangkan pengalaman itu. Yang muda dengan teknologi yang tinggi akan bersama, sehingga tidak akan terjadi gap antara yang senior dengan yang junior. Oke, ini kan kita lihat sekarang perkembangan yang lebih maju lagi ke depan. Kalau dulu kan perguruan tinggi sebagai satu lembaga yang lebih bergensi gitu ya, atau gensinya lebih tinggi dari yang sekarang kita lihat gitu kan. Nah, kalau dalam posisi pengembangan pendidikan kejuruan di SMK, nah ini kan seperti pertanian, fakultas pertanian atau di tempatnya Bu Ambar lah, memungkinkan nggak untuk membangun sinergi dengan program KKN misalnya di? Wow, sangat memungkinkan. Kita malah justru KKN kita itu sekarang kan malah justru KKN tematik juga ya, KKN yang betul-betul langsung terjun ke desa sesuai tematik, dan kami selalu melibatkan SMK yang ada di situ. Kita bersama-sama, termasuk mengajar di situ, teknologinya juga kita transfer, dan apalagi sekarang tadi ada proyek desa, ada mengajar di sekolah, kami akan mengarahkan nantinya mengajar di SMK, contohnya sesuai dengan bidang-bidang. Karena waktu itu pernah kami juga mendampingi SMK SMA Pertanian menjadi pengajar, malah ada yang lulusan dari kami menjadi guru. Nah, ini sekarang juga persoalannya kan banyak guru-guru yang belum sesuai kompeten sampai akhirnya terjadi keahlian ganda. Nah, mungkin itu salah satu. Terkait dengan keahlian ganda ini Bu Ambar, ada dalam tanda petik ada sesuatu nggak yang ingin? Pasti ada. Karena apa? Ya mohon maaf. Karena kalau ada passion, it's okay. Misalnya contohnya, mungkin misalnya guru itu guru bahasa Indonesia, tetapi dia passionnya ada di pertanian, boleh. Hanya dia artinya sertifikat, kayaknya ada sertifikasinya di pertanian. Sertifikasinya di pertanian. Tetapi kan juga tidak setiap sekolah seperti itu, Pak. Mungkin saya menghimbau saja, mungkin kita buka saja istilahnya guru-guru yang kompeten, silahkan, atau yang lulus itu tadi, yang pintar bisa disekolahkan ke vokasi atau perguruan tinggi, balik lagi menjadi guru. Kami dulu pernah membuat semacam program seperti itu, tapi mungkin ada beberapa yang sudah berhasil. Nah, mungkin itu Pak, itu kan bisa sangat membantu untuk peningkatan. Ini artinya kan pemerintah daerah juga harus jeli untuk pasti melihat itu, termasuk dalam pengelolaan SMK pertanian. Tidak kemudian berdasarkan keinginan politik saja gitu kan, tetapi juga harus melihat kebutuhan di daerah gitu, kebutuhan sekolahnya gitu. Misalnya dalam manajemen sekolah gitu kan, tidak harus mereka ini pernah menjadi tim sukses dan sebagainya seperti itu kan. Yang terjadi kan kebanyakan di SMK kita di daerah itu kan banyak sekali membawa pesan sponsor seperti itu. Nah, Bu Ambar, ini untuk kawan-kawan khususnya guru yang tadi kita katakan keahlian ganda, apa sebenarnya yang harus mereka lakukan sehingga benar-benar bisa menambah kompetensi mereka, meningkatkan kualitas kompetensi mereka? Nah, tentu saja karena sudah, dan saya yakin yang sudah keahlian ganda yang sudah berjalan ini pasti mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk apa? Pasti harus membuka diri dan selalu harus tadi praktek
selalu membuka jendela wawasan inovasi teknologinya. Saya yakin kalau mereka sudah berkomitmen harus bisa, karena semuanya tergantung dari komitmen, dan itu juga harus inovasi-inovasi harus dikembangkan agar tetap sesuai dengan on the right track-nya mereka di kompetensi itu. Oke, sahabat Ristan, Bu Ambar ini juga sekarang aktif di dalam program SMK Bangun Desa itu, ya. Nah, di dalam program SMK Bangun Desa ini, anak-anak SMK kita coba untuk seperti menjahit gitu ya, menjahit kemampuan mereka, menghubungkan keterampilan-keterampilan yang mereka miliki dengan produktivitas yang ada di pedesaan khususnya untuk dalam rangka peningkatan ketahanan pangan. Nah, seperti apa sih sebenarnya SMK Bangun Desa yang ingin kita kembangkan bersama-sama itu, Bu? Yang jelas SMK itu, misalnya SMK kan ini tidak harus SMK yang ada di desa itu sebetulnya. Link dengan minimalnya kecamatan, kan nama kecamatan, nama SMK yang sama dengan SMK. Tapi kan sebetulnya letaknya, lokusnya kan ada di desa A misalnya. Nah ini kan misalnya ada di beberapa desa, tinggal link. Kepala sekolah harus mau datang ke desa untuk ikut membantu mengurai persoalannya itu dengan melihat potensi. Artinya kan ini kan pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah di desa maksud saya, itu harus melakukan MOU ya, secara bersama-sama. Ya, harus sama-sama karena kan semua kepentingan bersama. Artinya, nih loh, saya sampaikan juga ke SMK itu tidak punya apa-apa, hanya adanya knowledge. Desa ada sumber daya alam. Ini SDM dan SDA kan harus sama. Nah, inilah yang harus, artinya sinergitas tadi seperti itu, Pak. Dan saya yakin si siswa itu adalah bagian masyarakat dari desa-desa itu. Kenapa tidak harusnya mereka dibuat kepekaan bahwa ini ada potensi yang bisa dikembangkan dengan teknologinya, termasuk peralatan fasilitas yang ada di SMK. Di desa ada sumber daya termasuk pendanaan. Sebetulnya kan ada dana desa. Nah, si SMK ini kan bisa mengembangkan BUMDesnya juga misalnya. Ini terkait dengan gap Jawa, luar Jawa ini dan stigma ini kan masih selalu ada gitu. Jadi bahwa di Jawa kualitasnya lebih baik, di luar Jawa kualitasnya lebih rendah. Nah, menjembatani kondisi seperti ini, seperti apa sih sebenarnya yang ingin kita lakukan? Mungkin SMK Bangun Desa bisa saja menjadi satu jembatan untuk mengeliminir semua itu. Saya yakin bisa, karena saya ketika di luar Jawa itu secara tidak tereksplisit mereka sudah bekerja sama dengan desa di situ rupanya, dan ini ternyata didukung oleh Pemda. Dan itu ketika Pemda itu mendukung, ternyata mereka banyak juga yang meyakini bahwa oh iya memang resource-nya itu ada di SMK contohnya. Ya, jadi misalnya Pemda ini juga harus peran nih. Karena jangan sampai Pemda SMK kan miliknya provinsi, tapi lokusnya ada di kabupaten dan desa itu ya kabupaten. Kan ini harus semuanya harus terlibat. Jadi artinya SMK membangun desa ini membuka kesempatan kita berkolaborasi, bersinergi pusat dengan daerah. Ya, artinya itu kan harus dari payung besarnya dulu besarnya. Itu jelas, dan itu saya yakin guru-guru itu juga guru-guru di penduduk desa juga. Itu. Sahabat Ristan, SMK Pertanian memang harus berkembang terus untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dan ini dikumandangkan harusnya oleh semua instansi yang ada, termasuk Departemen Pertanian, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Naker, dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Saya kira ini harus bekerja sama semua menjadi satu bagian yang utuh. Nah, Bu Ambar, apa yang ingin Bu Ambar sampaikan sebagai satu catatan terakhir kita dalam ngobrol kita sore ini, khususnya kepada SMK, pemerintah daerah dan kawan-kawan yang mengajar di SMK Pertanian khususnya? Saya berpesan saja karena terus terang saya sendiri melihat fenomena di lapangan yang ternyata SMK itu mempunyai sumber daya yang luar biasa, dan desa yang ada di kabupaten itu punya potensi yang luar biasa, dan SMK ini lokusnya ada di kabupaten, dan alhamdulillah kalau semuanya ini akan bersinergi, jadi tidak ada gap antara
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten bisa bersinergi. Tujuannya adalah untuk ketahanan pangan nasional ini. Tentu saja kami pun juga dari perguruan tinggi lokal maupun perguruan tinggi yang ada di besar seperti kami UGM, kami siap untuk bekerja sama untuk membangun desa, khususnya melalui SMK Membangun Desa, atau mungkin kita bersama-sama meningkatkan ketahanan nasional. Ya sahabat, tetap terus dukung pembangunan SMK di seluruh Indonesia, dan SMK pertanian kita ini harus tetap kita kembangkan lebih berkualitas, lebih berproduksi, lebih kreatif, profesional, sehingga kita tidak lagi bergantung kepada dunia luar, tetapi kita bergantung kepada apa yang kita miliki, apa yang ada di dalam negeri. Ya. Terima kasih Bu Ambar atas semua dialog kita sore ini, yang mudah-mudahan bermanfaat semua, ya. Dan ini menjadi satu ibadah sosial kita. Insya Allah. Terima kasih Bu Ambar. Demikian kawan-kawan, Ngopas, ngobrol pendidikan santuy bersama Profesor Insinyur Ambar Pertiwi Ningrum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.